orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, pengamat, LSM. Halo Sobat Udara, ketemu lagi di hari paling mengesankan. Kenapa? Weekend Sabtu 25 Juli 2006. Nah, sekarang ada pertanyaan. Sampai melu siapa? Melu pejuang atau melu londo ireng? Assalamualaikum warahmatullahi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabar Cak Jarod pagi hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Saya mau tanya, Kak, ketika kita membaca komik Jair, kan sering menyebutkan kalau ada orang yang ikut Belanda disebut God Phantom Jackdaw. Artinya apa nih? Sampai sekarang saya nggak bisa memahami apa umpatan-umpatan Belanda itu. Ya, biasanya umpat-umpatan yang merendahkan untuk kaum pribumi biasanya. Tapi kadang-kadang memang pribumi sendiri yang menempatkan diri untuk mudah dilecehkan dan diumpat-umpat seperti itu. Karena banyak sekali cerita-cerita zaman penjajahan, bagaimana pribumi ini menjadi mata-mata Belanda, menjadi pengkhianat, bagaimana raja-raja di seluruh Nusantara diadu domba karena yaitu modalnya menjadi pengkhianat. Lah, saudara, kalau Anda mencermati bagaimana Pak Prabowo pidato dalam acara PKB menyebutkan kalau dulu ada pengkhianat dari orang yang bekerja untuk membela Belanda, kolonial Belanda, namanya Londo Ireng. Sekarang pun pasti ada. Dia sebutkan, Cak, ada jurnalis, pengamat, terus LSM, orang-orang pinter. Ditanya, inilah Londo Ireng sebenarnya. Ini maksudnya apa, Pak Prabowo? Menyakitkan banyak orang ketika pidato, Cak. Orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu? Pengamat, LSM. Ini kelihatannya memang harus dicek ini kesehatan mental Pak Prabowo karena sudah berkali-kali dia menyakiti hati rakyat. Sekarang wartawan yang disakiti. Hari ini nasib wartawan buruk sekali ya setelah dituduh nggak punya otak sama Hotman, sekarang dituduh sebagai londo ireng. Nah, londo ireng itu kan terjemahannya adalah londo itu manifestasi dari orang asing. Ireng itu ya kulit kita sebetulnya sawo matang atau coklat, tapi disebut sebagai londo ireng dan itu diterjemahkan sebagai orang yang mata-mata bertugas bekerja sebagai mata-mata asing. Jadi Pak Prabowo ini semuanya harus dikoreksi nih seluruh pernyataannya karena jauh dari kenyataan dari apa yang dia tuduhkan di depan publik terhadap terutama wartawan di akhir-akhir ini. Netizen di berbagai platform termasuk TikTok itu marah, Cak. Pak Prabowo, kalau Anda seperti ini, saya udah wegah, males, Cak. Coba bayangkan, yang londo ireng siapa? Sampean, Cak, dengan 100 menteri. Itu yang bayar siapa? Apakah londo ireng atau londo sesungguhnya? Dibalik, Cak. Coba sekarang dibalik. Apakah kebijakan Anda itu sama dengan kolonial? Sama. Selalu mencelakakan rakyatnya. Coba lihat, MBG, terus Koperasi Merah Putih, apakah itu juga bentuk penjajahan? Nah, sampean bayangkan, sampean sesungguhnya adalah londo ireng menyakiti rakyat sendiri. Betul sekali, seluruh kebijakan di rezim Prabowo ini ya sama dengan kebijakan waktu Londo berada di Indonesia, bagaimana orang krisis dibungkam, bagaimana orang yang ingin membantu pemerintah mensejahterakan rakyat justru dituduh dengan pasal-pasal subversif. Nah, sekarang ada lagi dengan pasal-pasal undang-undang UU ITE. Jadi ini kondisinya persis dengan saat bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Rakyat Indonesia dibuat bodoh dan mereka menggunakan orang-orang
bodoh itu untuk menjadi tameng mereka, untuk menjadi benteng dan bemper mereka, untuk bermusuhan dengan orang-orang Indonesia yang punya nasionalisme, punya daya kritis, punya kesadaran bahwa Indonesia harus merdeka, harus mandiri. Tetapi saking pinternya Belanda, liciknya Belanda itu menggunakan orang-orang pribumi untuk bersuara, menyuarakan kepentingan pribumi, menyuarakan kepentingan Belanda, tapi menggunakan mulut-mulut pribumi. Persis yang terjadi hari ini. Kalau hari ini musuhnya ada dua, jadi koruptor sama rakyat biasa. Koruptor itu seakan-akan hadir sebagai penolong rakyat, akan mensejahterakan rakyat, tapi faktanya dia mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Benar, Cak. Kita sekali lagi mengingatkan, ada pepatah di zaman orang tua kita, jangan menghitung kancing baju sendiri. Artinya, apa yang Anda alami, jangan disamakan dengan pengalaman orang lain. Kenapa? Itu link yang Anda kirim, Cak. Itu menarik, Cak. Bagaimana Prabowo sesungguhnya adalah Londo Ireng. Dari keturunan ibunya, itu ada namanya Benyamin Thomas Sigar. Ini adalah pasukan dari Minasa yang menangkap Pangeran Diponegoro dalam Perang Maghrib. Kenapa Perang Maghrib? Itu terjadi antara 1825 sampai 1830. Jadi bayangkan, Pak Prabowo dari keturunan ibunya itu adalah Londo Ireng, pengkhianat. Itu yang disampaikan oleh sejarah, Cak. Harusnya kalau Pak Prabowo masih punya malu, minta maaf dan kemudian tidak mengulangi perbuatannya, selalu nyinyir terhadap rakyat. Berkali-kali Pak Prabowo ini menyinyiri rakyat bagaimana ketika anak muda membuat tagar kabur saja ke luar negeri juga nyinyir. Indonesia gelap juga nyinyir. Nah, ini maksudnya apa? Apakah Pak Prabowo itu hanya ingin mendengarkan berita baik terus, hanya ingin dibisiki berita-berita baik terus, atau bagaimana? Ruang faktanya memang gelap, wong faktanya. Ini terakhir kemarin ada sekitar hampir ratusan orang Indonesia yang berpindah warga negara. Ini seharusnya kan menjadi sinyal bagi rezim ini, ternyata setelah 2 tahun berkuasa tidak mampu berbuat sebagaimana yang dijanjikan saat kampanye. Dan ketika rezim ini mulai terdesak, mereka melakukan pertahanan dengan menyerang masyarakat luas, yang terakhir dengan sebutan Londo Ireng. Padahal dia sendiri keturunan Londo Irengnya, keturunan kelima dari Londo Ireng, bahkan menjadi pengkhianat, bahkan dia yang memata-matai Pangeran Diponegoro dan memasok informasi kepada Belanda. Ini kan jahat sekali kalau sekarang wartawan dituduh sebagai Londo Ireng. Bukan hanya mematai, Cak, membawa pasukan dari Minasa untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Namanya itu Benyamin Thomas Sigar. Coba bayangkan, ini ada foto yang paling terkenal dalam sejarah kita, Cak. Pangeran Diponegoro ditangkap oleh kolonial, di sampingnya ada Londo-Londo Ireng dengan berbaju seperti hanya company. Bayangkan, ini adalah bukti sejarah yang tidak bisa diabaikan oleh Pak Prabowo, bahwa dia sesungguhnya adalah Londo Ireng, keturunan Londo Ireng, Cak. Ini jejaknya sampai sekarang terekam dalam sejarah kebijakan-kebijakan Pak Prabowo, Cak. Ya, saya berharap supaya nanti ada kelompok masyarakat yang melaporkan kepada polisi Pak Prabowo sebagai keturunan pengkhianat, genetis pengkhianat. Jadi ini berbahaya sekali. Seorang pengkhianat menuduh orang lain pengkhianat tanpa bukti. Kalau ini jelas, beritanya jelas, Sejarah. jejaknya jelas, clippingnya jelas, semua berita tentang siapa kakek moyangnya dia yang dari Manado adalah pengkhianat, dan itu belum ada yang membantah. Saya berharap ada kelompok masyarakat yang melaporkan ini bahwa Pak Prabowo itu justru Anda itu memiliki gen pengkhianat. Jangan menuduh-nuduh orang lain. Saya ingin tanya, kalau memang Pak Prabowo memiliki informasi ada wartawan, jurnalis, atau LSM yang menjadi Londo Ireng atau dibiayai oleh asing, Anda kan punya BIN, Anda kan punya pasukan intelijen, kapan saja bisa dimintain keterangan. Bukan dibawa-bawa di dalam pidato yang nyinyir-nyinyir itu sehingga menimbulkan sakit hati banyak orang. Dan ini sama sekali jauh dari kebijakan seorang presiden yang seharusnya tampil mengagumkan, tampil melindungi, bukan selalu setiap pidato selalu memunculkan perpecahan dan permusuhan. Kita lihat, Cak, bagaimana keinginan Prabowo agar media sesuai dengan harapannya. Lah, Pak Prabowo, saya tanya, kalau tidak biaya asing, Anda mau nggak membiayai seluruh media di Nusantara dan tidak boleh dilarang untuk tidak bervokal? Coba kita lihat,
media yang dibiayai negara seperti TVRI, terus apalagi RRI, apakah boleh untuk bersikap kritis? Tidak boleh. Karena itulah diperlukan jurnalis-jurnalis dengan biaya apa? Bukan dari pemerintah. Supaya apa? Supaya kritis. Kalau tidak dibiayai oleh asing, siapa yang biayai? Siapa yang bersikap kritis? Ini ya Pak Prabowo, logika seperti ini harus ditanamkan. Kalau tidak biaya negara, ya mereka mencari negara sendiri. Mencari biaya sendiri. Begitu, Cak. Seluruh presiden Indonesia kalau tidak utang ke luar negeri, kalau tidak menghamba pada asing, itu nggak bakalan bisa hidup menjalankan pemerintah. Dan siapapun presidennya di awal-awal pemerintahan pasti mengubah struktur APBN dengan cara apa? Meminta utang lagi kepada dana asing, pendanaan asing, apakah itu Bank Dunia atau IMF atau Bank Pembangunan Asia, itu selalu. Jadi harusnya presiden itu malu karena sesungguhnya dia tidak bisa membuat bangsa Indonesia ini mandiri, apalagi terlepas dari utang luar negeri. Ini sesungguhnya yang londo ireng, bertekuk lutut pada asing, ya orang-orang seperti ini, karena faktanya memang tidak pernah bisa mandiri dan terlepas dari asing. Tetapi lebih dari itu, sesungguhnya siapapun masyarakat di dunia ini, mau asing, mau lokal, mau regional, tetap harus berkomunikasi. Ini kan sudah fitrah orang di dunia ini untuk hidup bekerja sama. Jadi jangan nuduh-nuduh orang seakan-akan ingin melakukan subversi berkomunikasi dengan asing. Tidak, justru sebaiknya orang Indonesia lebih banyak berhubungan dengan asing supaya membuka wawasan, supaya ilmunya itu berkembang, supaya tidak seperti kata dalam tempurung, jangan dicurigai yang macam-macam. Kalau perlu negara memfasilitasi bupati-bupati itu untuk komunikasi dengan asing, menjual pariwisata, meningkatkan APBD dan lain sebagainya. Harusnya kan seperti itu, bukan dicurigai yang dengan tuduhan yang sama sekali tidak enak didengar. Pertanyaan terakhir, Cak. Pak Prabowo, selamat hampir 2 tahun Anda memimpin Indonesia. Adakah kebijakan yang sudah dirasakan manfaatan oleh rakyat Indonesia? Tidak pernah ada. MBG itu yang diuntungkan siapa? Pemilik dapur MBG, Kapolres Merah Putih. Ya yang siapa? Kalau bukan Agrinas dan juga orang-orang sekitarnya. Pak Prabowo, sekali lagi Anda harus mengubah gaya komunikasi Anda. Kalau Anda belum bisa menjamin kesejahteraan masyarakat, Anda sesungguhnya adalah sama dengan kolonial gaya baru. Cak, mohon kasih kata-kata mutiara di pagi ini, Cak. Betul sekali, Gus Dur pernah mengingatkan bahwa jadi orang Indonesia jangan kemelondo. Kemelondo itu maksudnya dalam bahasa Indonesia adalah mirip-mirip Belanda. Artinya gini, Belanda itu sebenarnya manifestasi dari seluruh asing. Maksudnya kemelondo itu jangan berpura apa namanya, jangan semuanya asing. Asing itu hebat, asing itu nomor satu, jangan seperti itu. Gus Dur memesankan kepada kita, Indonesia, rakyat Indonesia harus memiliki karakter sebagai bangsa Indonesia. Dan ini sebetulnya para founding father juga menginginkan bahwa Indonesia harus memiliki identitas yang jelas, bukan kemelondo. Nah, kalau Pak Presiden ini kan justru dia yang kemelondo. Nanti ada satu video bagaimana dia berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang memperlihatkan sebagai sosok seorang yang inferior di mata asing. Sementara pidatonya menggelegar, kita harus berani melawan asing, tapi faktanya bertekuk lutut di bawah asing. Jadi ingat apa yang disampaikan Prabowo itu jauh dari harapan, jauh dari pidato. Ketika 2014 waktu melawan Jokowi yang pertama, dia dengan tegasnya mengatakan kita akan timbul dan tenggelam bersama rakyat. Ternyata rakyat tenggelam dan tangannya meminta pertolongan justru ditenggelamkan. Justru pertolongan, misalnya ada batang pisang untuk menolong biar nggak tenggelam, malah batang pisangnya dijauhkan dari orang yang hendak tenggelam itu. Kira-kira gambarannya seperti itu, Cak Jarod, melihat nasib bangsa kita hari ini. Sebenarnya terima kasih terutama bukan pejabat, pengusaha dari Sidoarjo yang memasuk informasi berikut video-video tentang netizen yang berkomentar pedas terhadap terhadap Prabowo. Tetap bisa sebelum bicara, salam MNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness. Sejatinya ya, yang saya lihat nih selama 2 tahun Bapak memerintah ini, Bapak sama sekali nggak punya konsep yang jelas tentang bagaimana mengatasi atau mencari solusi terhadap permasalahan bangsa ini. Semuanya tuh serba insidental gitu, impulsif, pengen ini harus itu.
nggak ada konsep perencanaan yang matang. Ketika terjadi masalah, orang mengkritik, antek asing, dan sekarang londo ireng. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, lalu siapakah sebenarnya londo ireng itu? Mereka yang mengkritik atau mereka yang nggak peduli dengan kondisi real bangsa ini? Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like, Thank you so much. if possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir.